akhirnya 300.000 tuh maksudnya otak tuh jadi berpikir, oh gua kalau beli helm harus yang nungguin kan. Anjing. tapi memang zaman di bawah 2018 saya 2018 ke bawah itu memang jual beli helm itu masih ajib. Masih enak banget lah. Iya. Terus gak riweh kayak sekarang Iya. gitu. Deal langsung COD, Iya. kirim-kirim. Sekarang kebanyakan yang jual daripada yang beli. Ya, benar, Karena yang benar. jualnya itu lagi. Bener. Kalau helm yang paling apa ya? Bukan rare sih tapi jarang di Indonesia, jarang di jalanan. Pernah pakai apa? Ya itu aja saya speed mesin lah. Gila gua mama, aki-aki, nini, abah-abah, engkong. Itu Ya. kalau gua pakai helm itu gua diperhatiin di jalan. Itu gua jual rugi, men. Gua jual rugi. Beli waktu itu berapa? Beli 4,8, gua jual rugi, gua jual 2.500.000. Lengkap lah. Sor 2. Ada tier O. 2.500.000 padahal itu ditawar 2,5 Ini Biasanya gitu sih. Kadang-kadang Teman buat tembrakin duit nih, dia nggak mau. Itu gilanya masih bocah itu malah dijual 3.000-an lebih. Diposting lagi masih soalnya bocah itu yang udah keluar RPH 11. Iya. Bisa bang ini apa? Jangan yang rare, yang aneh lah. Ya. Yang aneh pernah apa? Yang nggak banyak orang pakai. Apa ya, Kionari. Oh, Kionari, benar. Yang aneh. Kionari yang naga. Belum pernah gua punya GP pernah. GP Tech. Bukan Pitek. Apa? GP Guy Martin juga. Grid. Grid. Guy Martin juga itu tahu dah gua. Kalau ketipu, Alhamdulillah sih, berhubung gua orangnya jujur, adil, soleh. Jadi Tapi minim sekali ketipu. pernah nggak ketipu? Beli helm. Enggak. Alhamdulillah sih nggak pernah. Tapi lagi mikirin dulu. Kalau nipu pernah nipu. Goblok. Soalnya jangan lah. Enggak apa-apa. Sharing tentang apa ya? Jadi kayak iseng atau jahil atau apalah, kayak gua pernah jual HJC RPH 10 yang repaint itu. Jadi selang 2 hari gua beli hari Jumat, hari Minggu udah laku. Itu beli waktu itu 2 juta. Terus diposting 2 juta juga, 21 lah, akhirnya dinego-nego dapatnya 1,9. Cuman kan dipikir rugi cepet, sepanjang jalan tuh mikir helm dipakai. Sepanjang jalan mikir mau COD-an apa kira-kira yang bisa bikin untung. Ternyata ada Nosguard. HJC RPH 10 itu paling rentan loh, Nosguard sama Chinguard. Akhirnya sampai di TKP untungnya gua duluan, Nosguardnya gua colong. Jadi gua umpetin, akhirnya COD-an. Nah yang beli itu nggak ngecek ulang, oke dia langsung bayarin. Terus besoknya gua posting lagi, tapi sama Abang Yudi. Kalau sama gua nanti ketahuan. Akhirnya aku 150. Jadi untung gocap. Dia harus belinya rugi. Sebenarnya ini rada dablek juga. Padahal sebelumnya gua tawarin udah HJC aja, RPH. Enggak, masalahnya bukan apa-apa Pak. Waktu itu uangnya belum cukup, walaupun akhirnya ya udah kredit juga. Nah pengalaman kayak gitu pernah ada nggak? Pernah gua. Ini paling sering. Ya begitu apa sih? Karena Nolan X802, X802 RR itu juga sama tuh di Nosguard. Ada orang yang beli dengan harga sekian, ya udah tapi gua jujur, nih Nosguardnya nggak ada, padahal ada. Oh ya udah nggak apa-apa, Nosguardnya gua jual lagi. Yang pengepul Nosguard itu Indie gua jual 150.000 sama Nosguard. Terus sarung, ya gitu sih penjual rata-rata. Pasti. Percaya apa tidak, penjual itu suka meretelin helm-helm yang sekiranya ada duitnya tuh. Nah benar banget.
bagi para Kalau gua enggak, gua jujur. ya, kalau ini jujur karena rugi terus. Dia user. User yang ngejual rugi. Jadi kalau Yang penting gua mau hobi. di Facebook nemuin namanya Idu Yudisen ngejual helm langsung gas, pasti jual rugi dia, nggak mungkin jual untung. Jadi itu sih sebenarnya ya. Keseruan. Namanya juga jual beli apa Iya, aja sih, mau yang penting mah aman lah, dianya juga setuju Ya maksudnya. benar. Oke lah, nggak apa-apa, nggak ada ini nggak ada ini. Nama- Itu udah rahasia umum. Makanya sekarang karena banyak penjual helm, akhirnya mereka berdua ini menyimpang. Lu yang menyimpang dari helm ke bakso rujak dia. Enggak, ya maksudnya menyimpang ya, karena dunia helm mungkin udah cukup puas lah ya, udah cukup puas akhirnya kerjasama dan bikin produk Speedline. Gimana adanya Speedline, perpecahan dari Perpecahan dari tit. itu gimana? Bukan Kalau boleh, pecah. kalau boleh tahu cerita dari sebelum Speedline, mungkin kalau mau dicurhatin ya gak usah terlalu panjang gimana. Enggak sih. Awalnya itu kan bukan Speedline, kita tuh berempat. Pakai nama Pitbox, dari Pitbox itu. Tapi sebelum Pitbox ada juga Pak, ada ya? Speedline. Pitline. Nah, maka nggak dianggap saudara sendiri gimana sih? Nah, itu Pitline mah Sebenarnya nggak, sebelum ada Pitman juga tetap kita bang berdua yang kita baju KBC. oh iya. Yang gua ketipu tuh sama orang Bandung, bangsa tuh. Berarti itu berapa tahun tuh? Gua udah lunasin, set 2000. Sampai sekarang belum? Iya. Sampai sekarang belum? Belum, duitnya. Bener-bener. Dari orang Bandung. Sebelum ada apa sekarang apa Speedline, jadi memang udah bikin Wah, iya, udah produksi clothing, cuman no brand. Ya, no brand. Jadi no cuman brand. gambar aja lah, gambar Ya, helm-helm doang. Ya, perhelman. KBC waktu itu masih ramai ya. Iya, KBC masih Six packs. Ya, KBC masih jadi favorit lah waktu itu. ya. favorit banget. Sekarang mah udah kasihan. Gua aja pernah punya 2 kali itu KBC. Pas rame-ramenya. Setelah itu kita nggak ada lagi kerjasama berdua, jadi cuma stiker buat cuci helm. Akhirnya kesini Terus kepikiran Pitline itu dari mana? Nah, ini mungkin Kalau Pitline itu dari gua ya. Gimana? Ya dari gua sama teman namanya Berdua doang. Berdua. Nggak ngajak, Yudi nggak ngajak. berdua. Nah dari situ sama owner Winprint, sebutin dong biar Oh, terkenal. sama- sama ngenalin owner gua sama Winprint. owner Winprint waktu sebelum Winprint ada. Winprint. Nah, owner Winprint ini sebut saja Bujil. Dia masih apa ya? Masih meraba-raba lah. Bukan, dia tuh ininya apa sellernya Oh, Pro Street. Pro Street. Sellernya Prospeed. Nah, dulu waktu Pitline ini mau berjalan, Bujil itu mau putus sama Pro Pro Street. Street. Dia mau bikin Sendiri. konveksi sendiri dengan nama Pitline itu yang gua usulin sama Koko itu. Terus Akhirnya jalan. gua nggak tahu sih, itu ya masalah teknis aja jadi nggak jalan. Akhirnya gua Pasti nggak sehati sih. nggak sehati ya susah. Akhirnya gua bikin Pitbox, gua Yudi Ya, akhirnya berarti Bujil sendiri. Bujil Jadi jalan ganti. sendiri akhirnya. Awalnya kita mau nerusin nama Pitland. Iya, mau Ya, terusin. Mbak. Tapi sama si Iya itu Sama si siap. masih hitam. Ya mungkin ada apa ya? Ya itu Merasa kan dia andil. merasa ada andil dari Pitline, ya udah nggak pakai Pitline, pakailah Pitbox. Itu siapa aja? Gua Yudi, Rana Berto. Itu Jalan berapa lama? berjalan sih setahun lebih ya. Setahun lebih. Tapi jualan cuman kaos doang ya? Kaos Nggak, doang. hoodie nggak? Hoodie enggak. Jadi waktu itu belum tren. Belum tren ke Oh hoodie. iya benar. Ya, Itu Pitbox tidak berkembang, stuck di situ-situ Ya. aja. Akhirnya kita Karena jarak yang berjauhan. Jarak akhirnya kita berjauhan. inisiatif untuk Yang dekat aja. Rasanya jauh duaan. Cuman ya beda masalah selera hati dan kekompakan Iya, kan. iya. Betul. Ya, barulah akhirnya bikin Speedline. Betul. Itu Speedline, adanya Speedline karena adanya Rail. Rail Enggak. dulu kan apa Speedline dulu? Enggak lah, Speedline dulu. Speedline dulu, Rail dulu. Ayo dulu Rail. Rail dulu. Juga sih, jadi
Apa jadi kerail nih orang? Gak nyambung sebenarnya. Temen gua namanya Rana sama Berto itu bikin Rana sama namanya Mail. brand Rail, Rana sama Mail. Akhirnya Rana Ismail. gua yang inisiatif ke Bapak Yudi. Ido ini, kita bikin apa nih? Maksudnya Oh, iya. Itu kan pecahan dari Pitbox. mereka berdua bikin, kenapa kita enggak? Ya udah kita lanjutin aja lagi, cuman kita harus ganti Nama. baru. Ya. Awalnya kita mau apa Pro Helmet juga ya, Pro Helmet Rider, Pro Rider. Ini itu akhirnya diskusi terputuslah nama Speedline. Right. Ya. Jadi berdiri Speedline ingat nggak? Ingat gua Tanggal? Iya. tanggal 16 Masehi. Dan. Masehi dong. Enggak, gua nggak inget, tapi kalau lihat di chat di apa? Di WhatsApp. WA ya, WhatsApp. Berarti produk pertama yang V1 apa? Tuh. Produk pertama Speedline itu hoodie V1 betul. Di Itu V1 Iya. bukan dari kaos. Bukan, hoodie. Oh, Budi dulu, V1 dulu. Iya. Itu sistemnya PO. Nah itu udah rame-rame sama hoodie-hoodie Pro Street. Enggak, baru Pro Street, Winfrey juga lagi Ya, naik kalau lah. Winfrey lagi naik. Tapi memang udah emang sih awalnya dari Pro Street lah ya. Tapi kita nggak ngikutin, maksudnya nggak ngikutin teh. Kita nggak mengarah. Oh ini Nggak. lagi rame hoodie nih. Ya enggak. Jadi lagi rame hoodie enggak. Tapi kita emang pure bikin hoodie udah. Maksudnya nggak ngikutin ngekor. Itu emang kemauan dari zaman Pitbox loh. Itu akhirnya Kejadiannya pasti. bikin hoodie V1 sistem PO. Order. Itu gimana tuh masarinnya? Sampai berapa sih? Kloter pertama ke Itu banyak ke kok, kejual 200. Karena kita project santai sih sebenarnya ya, berdua kita masarinnya cuman di daerah Bogor aja. Itu untuk P1 teh kurang lebih 40 piece. kloter pertama P1 Yang banyak di dua ya. Yang banyak di dua. 40 piece itu dalam jangka PO-nya berapa? 1 bulan. Jadi 2 minggu buka open PO, 2 minggu Jadi berakhir enggak 2 minggu. Jadi 1 bulan jaraknya. Pertengahan bulan open PO sampai akhir bulan. akhir bulan kita produksi. Jadi 40. Jadi 40 piece. Nah, itu 40 Ya, piece. ada yang unik juga dari Speedline. Gua kan sebagai desainernya Speedline. Desainnya Speedline dari gua. Dia U pemasarannya. Dia Namanya U Design. ada di ujung ini nih. Apaan? Nah, sih ini jelas. Mana sih nggak bahas naon? Nanti kan ada watermarknya. U-Design. Oh, maksudnya dari sini tuh U Design. Anjay. Kalau IG-nya inspektor. IG-nya ini. Nah, jadi Gua jadi lupa nih. ada keunikan. Nah, Apa? gua desainernya, dia pemasarannya termasuk yang cetak apa mobil tasnya dia nih produksi. Dia sama gua tetap bayar desain. Aneh gak lo? Bayar desain ke sana. Dia bayar desain, gua juga bayar desain. Ngerti nggak lu? Kan mana ngomong desain, mana bayar ke sana? Ya itu. bayar ke diri sendiri. Jadi gini, Per desain berapa? Segitulah. Nah, segitu. Oh, jadi PT-PT. nah, Jadi desain suka sih kayaknya. Profesional ya? Oh, bener keren. Profesional keren. lah. Jadi memang dibutuhkan namanya kerjasama Hmm. profesionalismenya. Chemistry-nya harus dapat dulu nih. Kayak begini juga chemistry nih. Profesional itu. Jadi Terus? biarpun itu usaha berdua, tapi nilai Banyak. si desain itu tuh tetap ada. betul. Ya. Dihargai. Per Desain. per desain. Per desain. Terus yang V1 Dua dong. enggak V1 ada kloter 2-nya enggak? Kita Dari bikin kaos. susulan 12 piece. Oh, susulan 24 piece. berarti 40 24 berarti 60. 12 piece ya sekitar segitulah lupa Iya. gua. Jadi memang V1 Bisa terbatas banget. Terbatas. Terbatas. Enggak nyampe 70 enggak nyampe berarti. Nggak nyampe. Itu nggak bakalan diproduksi. Dari situ. coy. Dari situ baru baju, kaos, t-shirt. Bisa. Bisa. T-shirt ke B2 wah Tapi kacau. jual dulu ya. Pas t-shirt dulu. Barang kali. T-shirt dulu. Berbarengan. T-shirt dulu. Baru B2. Iya, Iya, jadi t-shirt. berbarengan. Yang kedua, Cuman bedanya kalau t-shirt produksi massal. Kalau Ya. hoodie V2 tetap sistem PO. Di stok kalau di stok.
Yang kedua tembus berapa kloter pertama? kurang lebih 200. Sekarang udah kloter ke Ini kloter keempat lah, sebut saja ya kloter keempat, boleh kelima juga boleh. Itu sampai sekarang masih banyak yang pengen itu. Berarti Ada peminatnya. yang gope nyampe gope. Gope nyampe lah. Oke lah. Nyampe. Ya. Terus gua nggak dikenalin nih waktu itu jadi modelnya Speedline. Oh iya, dia nih Gimana modelnya sih? Speedline nih. Kalau lu mau tahu di IG-nya Speedline, Nih, ada Facebooknya Speedline, yang jadi modelnya yang sok-sok jutek itu, ini nih orangnya nih. Ini orangnya. Jangan lupa follow dia di sini nih IG-nya. Ini korban nih, saking totalitasnya sama Speedline, dia perawatan. Pas perawatan dia ternyata Salah obat. Sampai sekarang dia dirawat loh. zong skincare-nya sampai sekarang. Aduh. Ya, Jadi intinya niatnya tuh pengen, ya benar. Pengen apa tadi? Ya pengen. pengen glowing. Ya, intinya mah pengen Ya, perfect lah, pengen ya, perfect perfect sama Speedline. Akhirnya belilah perawatan muka, cuman salah. Ternyata kulit gua nggak cocok. Ada lagi yang mau dibahas? Ini gua aja. Berapa lama? Ada setengah jam? Lebih? Gua aja banyak yang mau dihina. Untuk atuh. Ayo di itu untuk apa sih? Kebalik. Nah, naik ke bahasa. Gua ngasih tips buat lo pemula yang mau yang main motor terus mau beralih main ke helm. Saran gua, lu beli helm. Selain melihat dari tampilan, dari bentuk si helm itu yang pasti nyaman dulu. Nyaman sama jenis bahan yang digunakan dari helm itu sendiri. Tapi jangan terlalu memaksakan juga. Gue maksain cuma satu-satunya itu yang HDC Benchpiece. Itu satu-satunya helm yang benar-benar maksain. Akhirnya kredit ke Perhamat. Sekarang lagi ngerayu sih mau kredit lagi. Ya udah sering usul, cuman kata gue teh biar nggak ditanyain lagi, gue udah nggak main helm, gue mainnya baju sekarang. Coba dari Bang Iduy, kali ada tips mungkin buat yang nonton, apa tipsnya? Apaan gue ya? Jangan banyak rokok biar gak kena paru-paru mungkin gitu. Tips. tips apaan? Ya tips apa aja buat rider, helmet lovers ataupun apa? Nggak ada tips. Wah parah, Nggak berarti ada. gak peduli. Bukan kagak peduli, udah disebutin tadi sama gue. Jadi pada intinya safety first, safety right. Ya betul. Gua dulu juga, gua nggak munafik ya. Gua dulu suka corneringan. Tapi untungnya dulu itu gak seramai sekarang. Nggak serami sekarang, bener. Jadi di mana Dulu ada sepi ya sepi. Jadi di mana kalau kita kecelakaan dan alhamdulillahnya apa nggak ada yang videoin. Iya. Kalau sekarang kan hampir tiap tikungan ada yang videoin. Nah itu yang bahayanya. Itu bahaya. Jadi Disebar. orang makin bergaya di tikungan. Kalau dulu juga kita corneringan tuh nyari tempat yang sepi. Yang Kayak sepi. misalnya contoh Hambalang. Balangnya di atas. Harus lihat-lihat sikon lah kalau mau corneringan zaman sekarang. Soalnya sekarang yang San Mori itu makin ramai coy. Jadi memang ada plus minusnya. Si plusnya sekarang banyak orang yang mulai peduli sama kepalanya masing-masing Ya. kan, beli helm yang ya minimal bisa melindungi lah, tapi ya minusnya juga banyak juga, akhirnya ugal-ugalan di jalan, corneringan yang bukan pada tempatnya. Jadi intinya sih buat buat para helmet lovers ataupun siapa aja yang mau beli helm, jadi ya sesuaikanlah dengan keadaannya, dengan budgetnya juga, jangan terlalu maksa karena teman pakai EGV Pista GPRR mungkin akhirnya mungkin maksain. Iya, jadinya janganlah Beli yang keluar. gitu guys. Terus udah ada lagi. Udah. Oke lah guys. Cukup sekian pembahasan kita di malam hari ini tuh di jam 00.30. Tengah malam nih, tengah malam. Disebutin. Pembahasan kegabutan pokoknya. Oke, jadi ya udahlah, itulah semuanya. Silahkan dirangkum, ambil positifnya, negatifnya buang.
bagi para rider Indonesia, jangan lupa tetap utamain safety ridingnya. Oke, see you next time. Bye bye. Dadah. Dadah.